Jalan tol Padang Pekanbaru merupakan jalan tol sirip dari bagian jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan Padang dengan Pekanbaru. Ruasnya berada di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Proyek jalan tol Trans Sumatera ruas Padang Pekanbaru ini tampaknya semakin dinantikan oleh masyarakat Provinsi Riau dan Sumatera Barat. Bahkan membuat sejumlah pihak memutuskan untuk melakukan percepatan pembangunan di ruas tol ini. Terbaru Wali Kota Payakumbuh, Riza Falepi menyatakan siap berada di barisan terdepan untuk kelanjutan pembangunan jalan tol ruas Padang Pekanbaru, baik dalam kapasitas sebagai wali kota maupun sebagai tokoh masyarakat Sumatera Barat. Adapun kesiapan tersebut disampaikan Riza karena mantan senator Sumatera Barat di DPD RI ini khawatir bahwa kelak masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir, penggantinya belum tentu dapat meneruskan kebijakan ini. Sebagai tokoh masyarakat Sumatera Barat, Riza menyatakan siap membantu. Beliau optimis pembebasan lahan tidak akan menjadi kendala berkelanjutan pada pembangunan jalan tol, karena pada dasarnya upaya itu bisa dilakukan. Sebagai wali kota Payakumbuh, beliau juga akan menempuh langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk melakukan upaya pembebasan lahan sesuai wewenang dan kompetensi yang ia miliki sebagai kepala daerah. Menurut beliau, upaya pembebasan lahan di Sumatera Barat tidak sama dengan banyak daerah lain di Indonesia karena persoalan status tanah hak ulayat. Tapi yang terpenting pada dasarnya bisa dicarikan jalan keluarnya. Jika pembebasan lahan di daerah lain di Indonesia hanya memakan waktu antara 1 atau 2 tahun saja, antara lain karena status tanah yang berbeda dengan Provinsi Sumatera Barat. Bukan tidak mungkin upaya serupa di daerah ini bisa menelan waktu 4-5 tahun untuk menuntaskannya. Tentu saja dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu. Selain pembebasan lahan, beliau juga mengaku siap melakukan upaya-upaya lain untuk kelanjutan pembangunan jalan tol, khususnya trase Cicincin Pangkalan yang untuk sementara ditunda kelanjutan pembangunannya. Wali Kota Payakumbuh 2 periode ini mengingatkan semua pihak akan begitu banyaknya keterbatasan yang dimiliki oleh Sumatera Barat. Menurutnya, jika proyek pembangunan jalan tol tidak jadi dilakukan di daerah ini, mau kemana Sumatera Barat? Apa yang akan bisa diperbuat di daerah ini ke depan? Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sumatera Barat disungkup oleh begitu banyak keterbatasan, terutama potensi sumber daya alamnya. Kalaupun geliat pembangunan masih berdenyut di 19 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat, menurutnya itu bukan bersumber dari potensi sumber daya alamnya yang berlimpah, melainkan banyak didorong oleh bantuan pusat melalui DAK atau dana alokasi khusus dan dana alokasi umum yang dipasok setiap tahun anggaran. Tidak seperti Riau yang punya DBH migas atau dana bagi hasil minyak dan gas bumi. Jalan tol menurut beliau memberi peluang yang besar bagi Sumatera Barat untuk maju lebih besar lagi. Selain mempermudah mobilitas orang dan barang, menurut beliau jalan tol juga akan membuka sentral-sentral ekonomi baru di daerah Sumatera Barat. Salah satunya yaitu sektor pariwisata, yang menurutnya memiliki potensi yang sangat besar untuk menggerakkan roda perekonomian Sumatera Barat ke depan. Akan tetapi menurutnya, mana mungkin kemajuan sektor pariwisata bisa dipacu jika koneksi antar satu titik dengan titik lain di daerah ini masih terhambat oleh keterbatasan infrastruktur. Beliau juga kembali mengingatkan tentang pentingnya kenyamanan, kecepatan, dan kelancaran dalam sebuah perjalanan wisata. Bagaimana mungkin orang nyaman melakukan kegiatan kepariwisataan di Sumatera Barat kalau untuk menuju satu titik tertentu dihadang oleh ketersediaan infrastruktur yang terbatas, kemacetan sejumlah titik sebelum sampai ke titik tertentu. Berbicara mengenai sektor perekonomian, Riza menunjuk contoh kondisi perekonomian masyarakat yang memprihatinkan.
Antara lain disebabkan belum tersedianya infrastruktur yang layak ke lokasi pemukiman masyarakat yang dimaksud, yang menyulitkan untuk membuka sentral ekonomi baru. Karena hal tersebut, menurut beliau jalan tol datang menawarkan solusi yang menjanjikan harapan baru bagi Provinsi Sumatera Barat untuk mengalami lompatan kemajuan signifikan ke depan. Beliau mengatakan seyogyanya kita berterima kasih ke pemerintah pusat yang telah mengalokasikan dana yang tidak sedikit untuk pembangunan jalan tol di daerah ini, khususnya ke Presiden Bapak Joko Widodo yang memiliki visi yang jauh ke depan. Lebih lanjut, alumnus ITB ini mengaku sulit membayangkan kondisi Sumatera Barat ke depan apabila rencana pembangunan jalan tol tidak jadi dilaksanakan di daerah ini. Apalagi ketika hubungan antar kawasan di semua provinsi di Pulau Sumatera sudah sangat lancar sebab keberadaan jalan tol, maka Sumatera Barat harus menghadapi realita berupa keterbatasnya ketersediaan infrastruktur dasar yang layak. Jika hal tersebut terjadi, menurutnya mungkin Sumatera Barat seperti barang antik yang memang harganya mahal, tetapi tidak bisa diapa-apakan. Saat daerah-daerah lain terus memacu kemajuan, antara lain ditopang oleh ketersediaan infrastruktur yang layak dan memadai, maka pada saat bersamaan, Sumatera Barat akan tetap jalan di tempat, hanya menatap sayup-sayup sampai kemajuan yang dialami oleh daerah-daerah lain. Beliau mengajak, jika sedang terbuka peluang untuk melakukan sesuatu yang terbaik guna kepentingan daerah dan masyarakat Sumatera Barat ke depan, mari didukung bersama. Ya, sejatinya Sumatera Barat memiliki sejumlah keunggulan atau potensi yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia, terutama keindahan alamnya yang mempesona, struktur masyarakatnya yang unik, budaya dan tradisi masyarakatnya yang khas, hawanya yang sejuk serta kulinernya yang banyak diburu. Masyarakat di sejumlah daerah tetangga seperti Provinsi Riau, Sumatera Utara, Jambi dan sebagainya sudah sejak lama menjadikan Sumatera Barat sebagai tempat tujuan wisata. Bukan hanya sektor pariwisata, jika nantinya pembangunan jalan tol jadi di Sumatera Barat, maka diyakini semua sektor yang menjadi andalan perekonomian masyarakat akan mengalami kemajuan dan perkembangan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi saat ini.